Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras melalui Bisnis Kampus. Pada diskusi ini kita akan mengambil tema perencanaan strategi. Di dalam perencanaan strategi tadi merupakan bagian dari manajemen strategi. Untuk jelasnya, kita bisa melihat diagram blok manajemen strategi yang ada pada layar. Penjelasan tentang diagram blok ini sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada konsep manajemen strategi. Selanjutnya kita akan diskusi tentang perencanaan strategi tadi dengan dasar pada dimensi manajemen strategi. Pada dimensi manajemen strategi itu ada 5 dimensi. Yang pertama, dimensi waktu dan orientasi masa depan. Kemudian dimensi internal dan eksternal. Selanjutnya dimensi pemberdayaan sumber daya. Kemudian dimensi keikutsertaan manajemen puncak. Dan dimensi multi bidang. Selanjutnya saya akan membahas masing-masing dimensi dengan contoh-contohnya. Dimensi waktu dan orientasi masa depan, yaitu saya ambil contoh jumlah penduduk di ASEAN tahun 2020. Jadi kalau kita lihat, Indonesia mempunyai peringkat tertinggi dari sisi jumlah penduduk, disusul dengan Filipina, Vietnam, Thailand, dan yang paling rendah adalah Brunei Darussalam. Ini adalah salah satu kekayaan Indonesia, yaitu jumlah penduduk. Kita nomor 1 di ASEAN. Kemudian kalau kita bandingkan dengan kekayaan, maka terjadi sebaliknya. Kekayaan Indonesia dibandingkan 5 negara ASEAN yang ada, kita termasuk 5 besar. Yang pertama, negara yang paling kaya adalah Singapura, kemudian disusul Brunei, dan terakhir Indonesia, yang kelima. Jadi pada saat penduduk, Indonesia paling banyak penduduknya, kemudian pada saat kekayaan, Indonesia termasuk paling rendah, yaitu nomor 5. Jadi kebalikan, ini bisa menjadi satu pemikiran bahwa jumlah penduduk itu bisa menimbulkan masalah pada sisi kekayaan atau income per kapita. Kemudian kita akan mencoba melihat dimensi internal dan eksternal. Kita lihat jumlah atau perusahaan terbesar di Indonesia itu ada datanya, yaitu yang perusahaan terbesarnya atau terkayanya itu Pertamina, kemudian Bank Mandiri, BRI, dan disusul perusahaan rokok Sampurna. Jadi dari situ terlihat perusahaan-perusahaan terkaya di Indonesia itu masih 1, 2, 3 itu diduduki oleh perusahaan pemerintah.
Sementara perusahaan swasta menduduki ranking yang pertama adalah Bank Sentral Asia. Kemudian kita coba melihat dari sisi perusahaan dengan modal tertinggi di dunia tahun 2019. Dari hasil data yang saya peroleh, terlihat perusahaan yang paling kaya di dunia saat ini, yaitu 2019 maksudnya, yaitu Microsoft, kemudian Apple, Amazon.com, dan yang paling rendah ExxonMobil. Ini dari sisi perusahaan top 10 yang masuk terbesar dunia. Kemudian kita lanjutkan tentang dimensi pemberdayaan sumber daya. Kita bisa melihat potensi sumber daya alam Indonesia itu ada beberapa materi yang perlu disajikan, yaitu hutan. Hutan Indonesia itu saat ini masih berjumlah 99 juta hektar. Kemudian lautan. Lautan itu mampu menghasilkan 6 juta ton ikan. Kemudian minyak bumi. Minyak bumi kita saat ini sebagai negara pengimpor minyak. Karena minyak kita sudah kita habiskan besar-besaran pada waktu sebelumnya. Kemudian gas alam kita masih punya cadangan 2,8 triliun meter kubik. Nah, hal ini kalau tidak dikelola dengan baik ya habis juga. Kemudian batu bara kita itu pengekspor peringkat 5 dunia. Jadi yang paling mengkhawatirkan itu adalah hutan. Hutan di Indonesia itu setiap tahun berkurang akibat pembukaan hutan yang tidak terkendali karena nafsu serakah pemimpin-pemimpin publik yang ada di daerah-daerah berikut yang ada di kantor pusat, karena tidak dikendalikan dengan benar. Padahal kalau hutan ini dikelola dengan baik itu merupakan sumber devisa. Kemudian lautan juga. Lautan ini Indonesia itu 3/4-nya adalah lautan. Sementara lautan kita banyak diambilin oleh nelayan-nelayan asing. Sementara kita kemarin sempat mempunyai menteri kelautan yang begitu gencar untuk menenggelamkan kapal-kapal asing. Tapi sekarang sudah gak kepake. Dipakai sama orang, diganti sama menteri yang ternyata menterinya ketangkep korupsi. Nah, itu hal-hal yang perlu dilihat. Baik, kemudian kita lihat dimensi keikutsertaan manajemen puncak. Kita melihat adanya Presiden Jokowi disuntik vaksin corona pertama kali. Nah, ini merupakan satu implementasi atau praktek keikutsertaan manajemen puncak di dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, kita akan coba melihat dimensi multibidang. Manajemen strategi dapat digunakan untuk multibidang. Kita lihat
susunan dari teorinya. Yang pertama adalah grand theory, kemudian middle theory, selanjutnya applied theory. Grand theory ini adalah manajemen. Yang kedua strategic management, middle teorinya. Kemudian applied teorinya adalah marketing management. Nah, bisa diambil contoh-contoh yang lain untuk bidang-bidang yang lain bisa. Jadi semua bidang dapat menggunakan manajemen strategik atau strategic management atau manajemen strategi sama. Selanjutnya saya akan memberikan contoh implementasi daripada manajemen strategi. Jadi saya ambil contoh di Uni Emirat Arab. Jadi Uni Emirat Arab tadi sebelum seperti tahun ini, di bawah tahun 2000, maka seorang menteri memberitahu kepada penguasa Uni Emirat Arab. Dia memberitahukan bahwa cadangan minyak akan habis pada beberapa tahun ke depan. Kemudian pimpinan Uni Emirat Arab ini menanyakan kepada menteri tersebut, apa sumber daya yang kita punyai? Kemudian dijawab bahwa mereka mempunyai, selain minyak ya tentunya, yaitu sand. Sand itu pasir. Kemudian sun itu matahari. Kemudian sea itu laut. Jadi dengan kekayaan yang dimiliki, sumber daya yang dimiliki berupa sand, sun, sea atau 3S, itu penguasa Uni Emirat membuat satu manajemen strategi. Berdasarkan pemikiran dia mempunyai pemikiran melihat apa yang dilakukan Singapura. Singapura itu negara kecil yang tidak mempunyai lahan, tetapi dia menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Salah satu negara terkaya di Indonesia. Dengan inspirasi dari Singapura tadi, penguasa Uni Emirat Arab itu melihat pada kemampuan diri sendiri. Maka dia membangun kawasan bisnis dunia. Pada awalnya, pada tahun 2004, dia memutuskan membangun gedung tertinggi di dunia. Dari 2004, 6 tahun kemudian, yaitu 2010, gedung itu jadi dan diresmikan. Diberi nama Burj Khalifa. Nah, gedung ini menjadi gedung yang sangat ramai dikunjungi oleh para pebisnis dunia atau orang-orang kaya di dunia pengen merasakan Burj Khalifa ini. Selanjutnya penguasa Uni Emirat Arab pun juga membangun perumahan-perumahan yang ada di laut. Jadi lautnya diuruk sehingga menjadi komplek-komplek perumahan yang dijual kepada
asing. Dan sekarang ini Uni Emirat merupakan negara terkaya nomor 7 di dunia. Nah, negara terkaya nomor 7 di dunia. Begitulah rekan-rekan mahasiswa. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan manajemen strategik ini 5 tahun, 10 tahun ke depan kita akan mempunyai satu perusahaan atau satu negara yang lebih maju. Kalau diskusi ini bermanfaat bagi kalian, maka jangan lupa like, subscribe, komen, kemudian saksikan video berikutnya bersama Bisnis Kampus. Terima kasih.